Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di hari ini dengan agenda kita akan membahas tentang materi haji dan umroh yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh teman Anda yang bernama Akmam dan Abi Haris. Oke, untuk mempersingkat waktu kepada mereka berdua, saya persilahkan untuk mempresentasikannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Abi Haris Azini, saya sendiri, dan Akmam Haikal Farabi akan mempresentasikan makalah kami tentang haji dan umroh. Yang pertama, haji. Haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima yang berbunyi naik haji bagi yang mampu. Wajib dilakukan oleh setiap muslim dewasa jika sudah mampu secara fisik untuk mengadakan perjalanan ke tanah suci. Secara bahasa, haji artinya berkunjung ke tempat yang agung. Sedangkan secara istilah, haji berarti berziarah ke tempat tertentu pada waktu tertentu dan untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berziarah ke tempat tertentu yaitu berkunjung ke Baitullah, Ka'bah, Padang Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Definisi waktu-waktu tertentu yaitu ibadah haji dan umroh hanya dilakukan pada bulan-bulan haji saja. Awal Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Sedangkan definisi amalan-amalan tertentu yaitu mengerjakan serangkaian ibadah seperti rukun haji, wajib haji, tawaf, wukuf, sa'i, dan mabit di Muzdalifah. Sebelum kita membahas amalan-amalan haji, maka sebelumnya kita akan membahas hukum dan syarat haji. Yang pertama, hukum haji. Hukum haji wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat. Yang kedua, syarat haji. Syarat haji adalah segala hal yang harus dipenuhi seseorang sehingga diwajibkan baginya untuk melaksanakan ibadah haji. Apabila ada syarat yang tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban darinya untuk melaksanakan haji. Syarat yang pertama itu Islam. Jadi orang yang mengerjakan ibadah haji wajib beragama Islam. Jadi non-muslim tidak wajib. Yang kedua, berakal. Maksudnya orang yang tidak berakal atau gila itu tidak wajib mengerjakan ibadah haji. Yang ketiga, baligh. Baligh adalah setelah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan sehingga sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi anak-anak yang belum balik tidak wajib haji. Syarat yang keempat, merdeka. Maksudnya orang yang bebas atau bukan budak yang bertanggung jawab tuannya. Tidak wajib. Yang kelima, mampu. Mampu yang dimaksudkan itu mampu untuk membayar perjalanan haji yang pergi. Mampu mencukupi nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan. Mampu melunasi hutang-hutangnya jika ada. Mampu secara fisik dan ilmu untuk melaksanakan haji. Lalu selanjutnya
rukun haji. Rukun haji itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa diganti dengan dam. Rukun haji yang pertama, ihram. Ihram yaitu berniat dari mikot ketika hendak memulai kegiatan ibadah haji, seperti mengucapkan lafaz labbaik Allahumma hajja, yang artinya ya Allah, kupenuhi panggilanmu untuk berhaji. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang dimaksud wukuf di Arafah ialah berdiam di padang Arafah dengan memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bermulai dari tergelincirnya matahari dari hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, sampai terbitnya fajar pada hari raya Kurban. Apabila seorang berwukuf di Arafah di luar waktu tersebut, maka sama saja ia belum berwukuf. Itulah pendapat dari mayoritas ulama. Yang ketiga, tawaf ifadah. Tawaf ifadah merupakan bagian dari rukun haji yang dilakukan setelah wukuf di Arafah. Kefarduan tawaf ini telah dikukuhkan dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Yang keempat, rukun haji yang selanjutnya sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah bersabda, kerjakanlah sa'i, sesungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i atas kalian. Sa'i adalah berjalan dari bukit Safa ke bukit Marwah sebanyak 7 putaran. Yang kelima, tahallul. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut, paling sedikitnya 3 helai rambut di sekitar bukit Marwah, tempat terakhir melaksanakan sa'i. Yang keenam, tertib. Jadi rukun haji yang keenam adalah tertib, maksudnya tidak mendahulukan rukun satu dengan rukun yang lainnya. Selanjutnya, cara pelaksanaan haji. Cara pelaksanaan haji itu ada 3. Yang pertama, haji ifrad. Maksudnya, ihram yang dilakukan hanya untuk hajinya saja. Sedangkan jika ingin melaksanakan ibadah umroh, maka bisa dilaksanakan setelah hajinya selesai. Yang kedua, haji qiron. Haji qiron adalah proses pelaksanaan haji dan umroh digabung secara bersamaan. Yang ketiga, haji tamatu. Haji tamatu adalah pelaksanaan haji dengan melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu, baru setelah itu melaksanakan ibadah haji. Lalu yang selanjutnya, keutamaan haji. Yang pertama, amalan yang paling utama. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah. Kemudian apalagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Kemudian apalagi? Kemudian beliau menjawab, haji yang mabrur. Yang kedua, orang berhaji dijamin masuk surga jika haji yang dilaksanakannya mabrur. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, iringilah haji dengan umroh, karena keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa laksana api yang menyala-nyala, mencairkan besi, emas, serta perak, dan tiada pahala untuk haji yang mabrur
selain surga. Jadi pahala dari haji mabrur adalah surga. Yang ketiga, orang yang berhaji adalah tamu Allah Subhanahu wa taala yang doa-doanya akan dikabulkan. Dua hadis Ibnu Umar, diriwayatkan Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, aku hendak berhaji dan umrah, mudahkanlah keduanya bagiku dan terimalah keduanya dariku." Yang selanjutnya ibadah umroh yang akan dijelaskan oleh Akmam Haikal Farabi. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Abi Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan Waalaikumsalam menjelaskan tentang warahmatullahi ibadah umrah. wabarakatuh. Langsung saja. Rukun umrah adalah sendi-sendi ibadah umrah. Karena itu rukun umrah tidak boleh ditinggalkan. Umrah tidak cukup dan belum sah selagi semua rukun belum terpenuhi. Adapun rukun-rukun umrah yaitu sebelum menuju ke mikot, dalam kurung tempat memulai ihram umrah, mandi besar dahulu, lalu menggunakan wangian secukupnya saja. Setelah itu berpakaian ihram. 1. Niat tahfatul muhtaj fi syarhil minhaj. Lafaz niat umrah akan lebih baik jika menghadap ke arah kiblat, jika keadaan mengizinkan. Niatnya yaitu nawaitul umrah tawa ahramtu biha ilallahi ta'ala, yang artinya aku berniat umrah dan aku berihram umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah, dilakukan setelah tiba di Makkah. Tawaf dibedakan menjadi 4. Yang pertama, tawaf rukun, kedua tawaf kudum, 3 tawaf sunnah, dan keempat tawaf wada. Niat tawaf. Niat hanya wajib pada tawaf sunnah, tawaf kudum, tawaf wada, dan tawaf nazar. Sementara untuk tawaf rukun, umrah tidak wajib didahului niat tawaf, sebab tawafnya telah masuk dalam rangkaian niat umrah dalam kurung ihram. B. Syarat tawaf. Yang pertama, suci dari hadas besar dan kecil. Jamaah disyaratkan mengambil air wudhu sebelum melakukan tawaf. Bagi wanita yang sedang haid, dia harus menunggu sampai haidnya selesai. Seterusnya mandi wajib, ambil wudhu, kemudian barulah dia boleh melakukan tawaf. Kedua, suci daripada najis pada pakaian, badan, dan tempat tawaf. Ketiga, menutup aurat sebagaimana di dalam sholat. 4, tawaf hendaklah dimulakan pada sudut Hajarul Aswad. Kelima, sewaktu berjalan melakukan tawaf, Baitullah hendaklah senantiasa berada di sebelah kiri bahu. 6. Berjalan dengan tujuan dengan niat bahwa sungguh-sungguh tawaf. 7. Cukup 7 keliling dengan yakin. 8. Tawaf itu hendaklah dilakukan di luar dari bagian Ka'bah seperti Hijr, Ismail, dan Tawaza Syaza Rawan. C. Sunnah tawaf. Pertama, tawaf dengan berjalan kaki. Kedua, tiba dalam kurung memakai pakaian ihram dalam keadaan membuka bahu sebelah kanan bagi lelaki sepanjang tawaf. 3. Berlari-lari bagi lelaki pada putaran 1, 2, 3, dan pada putaran ke-4 sampai 7 jamaah lelaki berjalan seperti biasa. 4. Melakukan istilam dalam kurung sentuh Hajar Aswad kemudian mengecupnya. 5. Membaca doa dan wirid. 6. Berturut-turut 7 putaran tawaf. 7. Tawaf dengan tawadu dan khusyuk. 8. Melakukan Ibrahim antara lain dan
Bah. Surat yang dibaca adalah surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat kedua. 3. Sa'i. Sa'i adalah perjalanan dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Kini kedua bukit ini telah masuk ke dalam komplek Masjidil Haram. A. Niat sa'i. Pada dasarnya pelaksanaan sa'i tidak harus dengan melafalkan niat. Tanpa niat pun sa'i tetap sah. Sebab sa'i merupakan bagian dari rukun umroh sehingga niatnya cukup mengikuti ihram umroh. Akan tetapi jika jamaah umroh ingin memantapkan sa'i dengan melafalkan niat, maka niat sa'i diperbolehkan. B. Syarat sa'i. 1. Hendaknya dilakukan selepas melakukan tawaf. 2. Mulai dari Bukit Safa dan disudahi di Bukit Marwah. 3. Cukup 7 kali dengan yakin, yaitu dikira dari Safa ke Marwah sekali dan dari Marwah ke Safa sekali. 4. Hendaklah sa'i di tempat yang telah ditentukan, dalam kurung di dalam mas'a. 5. Mengekalkan niat dengan sungguh-sungguh untuk bersa'i. 6. Tidak memiliki tujuan lain selain benar-benar melakukan sa'i. C. Sunnah sa'i. Yang pertama, keluar ke tempat sa'i melalui pintu Safa. 2. Menaiki Bukit Safa dan Marwah hingga sampai ke batu-batu bukit. 3. Menghadap ke arah kiblat dan mengangkat kedua belah tangan sambil mengucap Allahu Akbar setiap kali berada di atas Bukit Safa dan Marwah. 4. Berlari-lari kecil bagi lelaki, dalam kurung tidak bagi wanita, apabila sampai di suatu tempat yang bertanda lampu hijau. 5. Berturut-turut, dalam kurung mualat antara serta boleh ketentuan mencukur atau menggunting rambut yang merupakan bagian rukun umroh ini adalah wajib. Menghilang kepalanya, jika yang sunnah menghadap kiblat harus tertib semuanya mulai dari ihram, tawaf, hingga cukur rambut. B. Wajib umrah. Wajib adalah perbuatan yang wajib dilakukan, tetapi jika pensi dari kewajiban yang ditinggalkan. Yang dimaksudkan menjadi dua macam. Yang pertama, mikot zamani adalah batas waktu pelaksanaan umroh. Mikot zamani umroh adalah tidak tentu, maksudnya umroh. Kedua, mikot kamani adalah tempat pembatasan dalam memulai ihram umroh. Jadi seorang yang tidak berniat sebagai mikot, jika dilanggar maka akan dikenai denda atau dam. Dalam ketentuan syariat Islam, mikot makani ditetapkan ada 5 lokasi. Yang pertama Bir Ali, kedua Rabik atau Juhfah, ketiga Yalam, mikot bagi penduduk Yaman termasuk juga penduduk Indonesia karena jalur pesawat terbang dari Indonesia bisa melintas di atas Yalam. Keempat, Karnul Manazil. Kelima, Zat Irkin. Meninggalkan larangan ihram. Larangan-larangan bagi seorang yang ihram untuk diwaspadai secara umum. Larangan-larangan dalam ihram dibagi menjadi 3, yaitu larangan yang khusus bagi lelaki saja. Yang untuk lelaki, yang pertama memakai pakaian bersarung atau berjahit dalam baju kemeja kain pelikat.
2. Menutup kepala atau sebagainya dengan songkok, kopiah, sorban, kain ihram, dan sebagainya. 3. Memakai sepatu atau kasut yang menutupi jari kaki dan tumit. Kedua, larangan yang dikhususkan bagi wanita saja. Menutup muka. Seorang wanita yang berada dalam ihram umroh boleh memakai penutup hidung dan mulut jika ada suatu keperluan. Akan tetapi tetap diwajibkan menyempurnakan dam dalam kurung takhir dan takbir. Hanya saja dia tidak berdosa. 2. Memakai sarung tangan atau yang semisalnya. 3. Larangan umum untuk lelaki dan wanita. Pertama, memakai sarung tangan jika terpaksa boleh melindungi tangan di sebalik kain tudung atau kain ihram. Yang kedua, memakai wangi-wangian di badan, makanan, minuman, atau menghirunya. Keberapa tadi itu? 2. 3. Memakai minyak di kepala, janggut, dan semua bulu muka selain daripada yang tumbuh di pipi dan dahi. Keempat, menanggalkan rambut atau bulu daripada mana-mana anggota badan. Kelima, mengerat atau memotong kuku. 7. Haram memotong atau menebang, mengerat, mencabut, merusak pohon dan rerumputan tanah haram, baik yang dimiliki orang atau tidak. Selanjutnya, memburu binatang buruan darat yang halal dimakan atau membinasakan di tanah halal atau haram. Selanjutnya, jima atau bersetubuh yang dilakukan sebelum tahalul awal adalah membatalkan atau merusak ibadah umroh. Selanjutnya, jima atau bersetubuh yang dilakukan usai tahalul awal tidak termasuk umroh. Pelakunya hanya dikenai dam, yaitu damnya 1 ekor kambing. Selanjutnya, orang yang sedang ihram haram melakukan akad nikah dalam kurung sebagai calon suami atau istri. C. Sunnah umroh. Yang pertama, menghilangkan semua kotoran badan, kuku, rambut, ketiak, dan rambut kemaluan. 2. Mandi untuk ihram. 3. Berwangi-wangian pada badan saja dalam kurung sebelum niat. 4. Memakai kain dan selendang putih untuk pria. 5. Sholat sunnah. 6. Membaca bacaan. 7. Memperbanyak bacaan talbiyah selama dalam keadaan ihram. 8. Membaca doa-doa yang dianjurkan Nabi SAW. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Tanya sih. Kita buka 3 sesi pertanyaan dulu. Haris. Siapa? Intan. Ya, Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi izin bertanya, bagaimana status ibadah haji wanita yang tiba-tiba haid ketika tawaf? Ya, pertanyaannya ditampung. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat bener boy pertanyaan. Saya Bi ingin bertanya. Saya Bi. Ya, selanjutnya. Sebut nama. Desi. Zaki. Saya. Ya, Desi. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Syamsa, perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya. Pada masa pandemi COVID-19 seperti tahun ini, banyak orang yang sudah mendaftar haji,
dan siap untuk diberangkatkan, tetapi gagal untuk diberangkatkan. Dan Ya. bagaimana mekanisme pelaksanaannya agar calon haji tersebut mendapat keadilan? Apakah ditunda tahun depan atau ada kebijakan lainnya? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya siapa tadi? Jaki. Pertanyaan gua diambil Desi. Sorry, Ya, mungkin kamu siap. ya, pertanyaan selanjutnya lagi. Saya. Ya, sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarissa dari kelompok 11. Mau minta jelasin keutamaan haji yang tadi. Soalnya tadi kurang jelas. Keutamaan haji. Iya, tadi kurang jelas soalnya. Ya. Ya. Ya, pertanyaannya ditampung. Mohon berikan kami waktu untuk mencari jawabannya. Ya, silahkan. Orang gua dulu yang nanya tadi dah, mager lah. Jaki auto ngambek tuh. Kagak boy, gua kagak baperan. Ya kali aja. Siapa yang baper? Jadian lah. Jangan lupa ngopi dulu. Ya weh, ngopi weh. Ini masih direkam, boy. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Intan ya. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Intan. Bagaimana status haji wanita apabila tiba-tiba haid, ya kan? Benar gak? Itu pertanyaannya. Nih. Bahwa wanita yang sedang melaksanakan ibadah haji, namun di perjalanan ibadah haji tersebut mengalami haid, maka wanita tersebut dapat tetap menjalani semua amalan haji dalam kurung manasik, kecuali tawaf di Ka'bah. Itu jawabannya. Jadi udah bayar mahal-mahal nggak jadi ya? Tetap boleh melaksanakan haji. Cuman nggak tawaf. Kecuali tawaf aja. Oh, tapi kan itu tadi dia kan berarti tadi kan bagaimana status ibadah haji wanita yang tiba-tiba haid ketika tawaf. Maksudnya sah atau tidak gitu? Ya, Tetap sah, tetapi tidak melaksanakan tawaf. Kan Tidak mengelilingi Ka'bah. dia kan lagi keadaan lagi tawaf nih. Gimana? Bocor gitu. Gila. Tinggal aja, udah tinggal. Kabur. Ini nanya tata caranya apa nanya hukumnya? Ya, statusnya loh. Kan dia tuh wanita itu lagi tawaf kan. Tiba-tiba lagi terus dia itu tiba-tiba lagi dapat haid gitu. Jadi itu hukumnya gimana? Gitu loh. Status ibadah hajinya itu gimana? Kembali lagi ke materi.
Jawab. Away. Apa gua jawab pertanyaan sebelumnya dulu, Mam? Iya, 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 jawab. boleh. Oke. Ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Desi Syamsah. Bagaimana pelaksanaan haji orang yang sudah mendaftar tapi berada pada pandemi COVID-19 ini? Nah, itu dari pemerintahnya diundur. Jadi, yang harusnya berangkat tahun ini, dia diberangkatkan di tahun depan. Nah, jadi untuk kuota semuanya itu diundur. Diundur 1 tahun berikutnya. Mungkin sudah jelas atau kurang gimana? Baik, sudah jelas. Jadi walaupun sampai 1 tahun ke depan itu kita masih mengalami pandemi seperti ini, masih diundur 2 kali sampai seterusnya gitu ya? Oh, Ini nggak tahu kalau itu mau kebijakan Panitianya. pemerintah. Ya Kebijakan Allah, pemerintah. Saya mau nanya itu padahal. Kebijakan pemerintah. Iya, itu kebijakan Coba PC pemerintahnya. pemerintah kalau mau tahu. Kalau yang tahun ini diundur, dilaksanakan di tahun depan. Ya, baik. Makasih. Oke, saya mau jawab pertanyaan Intan tadi. Nih, hukumnya harus dihentikan tawafnya sebab tawaf itu disyaratkan harus suci. Jika kita sudah menjalankan sejumlah putaran tertentu, maka putaran tersebut terhitung sah. Sedangkan sisa putaran yang tertunda dilanjutkan menunggu suci terlebih dahulu. Jelas, Tan? Jelas. Terima kasih. Pertanyaannya Ya, di misalnya. chat ya, agar saya tahu. Pertanyaan Gimana, Pak? teman-teman yang Apa, Pak? sudah bertanya, pertanyaan teman-teman yang sudah bertanya ditulis di chat ya. Atau yang bertanya silakan diketik ulang di chat ya. Baik, Pak. Udah berapa pertanyaan? 3. Tiga. Iya, 3. Satu lagi mau coba. Oke, silakan dijawab satu lagi ya. Jangan lupa yang bertanya silakan ditulis di chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Karin Nisa, yaitu tentang keutamaan haji. Keutamaan haji itu yang pertama, orang yang hajinya mabrur itu diampuni dosa-dosanya dan dijamin masuk ke dalam surga. Jadi balasan orang yang haji mabrur itu surga baginya. Lalu orang yang berhaji adalah tamunya Allah. Jadi orang yang berhaji itu doa-doanya dikabulkan. Termasuk doa minta menjadi orang kaya juga mungkin. Lalu ketika Rasulullah SAW ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, yang pertama itu beriman kepada Allah. Yang kedua, jihad di jalan Allah. Dan yang ketiga, haji yang mabrur. Jadi haji yang mabrur itu amalan yang utama. Mungkin terima. Ya, sudah jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Pak, sudah, Pak. Apakah langsung ditutup? Apakah buka pertanyaan lagi, Pak? Ditutup aja ya. Silakan pemakalah ditutup. Iya, Pak. Tutup, Cibi. Abi, hari
Iya. Ya demikian presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita akan membicarakan tentang pertanyaan Desi yang pertama, misalkan saat COVID ini orang tidak bisa berangkat haji, akan tetapi gagal di keberangkatan. Bagaimana mekanisme pelaksanaan agar calon haji mendapatkan keadilan? Keadilan dari siapa ini maksudnya? Dari pemerintah. Oh gitu. Ya enggak. Jadi kalau enggak berangkat hari ini pemerintah yang enggak adil gitu ya. Jadi ini kan pandemik ini kan tidak diinginkan oleh siapapun.